Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siwi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai mode of action and absorpsi herbisida. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Ardian Muhammad David dengan NIM akhir 202. Saya Matius Malas lagi dengan NIM lagi 212. Ya, dan saya Hanin Syafadi dengan NIM akhir 213. Saya M. Zufran Andresa dengan NIM akhir 218. Oke, yang pertama yaitu pengertian herbisida. Yaitu herbisida merupakan salah satu bahan kimia yang sering digunakan oleh para petani untuk mematikan tanaman pengganggu. Kata herbisida berasal dari kata herba yang berarti gulma dan sida yang berarti membunuh jika disatukan dengan herbisida. Berarti zat herbisida ialah zat kimiawi yang dapat mematikan gulma. Herbisida juga dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan selain melalui penyerapan oleh akar tanaman, juga dapat melalui penetrasi stomata. Lalu yang kedua untuk mekanisme kerja herbisida. Proses kerja herbisida pada umumnya ialah dengan mengganggu proses anabolisme senyawa penting seperti pati, asam lemak atau asam amino melalui kompetisi dengan senyawa yang normal dalam proses itu. Herbisida bekerja dengan cara masuk ke dalam tubuh tanaman melalui dua jalur utama, yaitu daun dan akar. Yang pertama, mekanisme kerja melalui daun. Herbisida yang masuk melalui daun umumnya diaplikasikan langsung ke permukaan daun gulma, lalu diserap melalui kutikula atau stomata. Setelah masuk, senyawa aktif herbisida berpindah melalui jaringan floem ke seluruh bagian tanaman, seperti batang dan akar, dan mengganggu proses penting seperti fotosintesis, sintesis protein, atau enzim tertentu yang vital bagi kelangsungan hidup tanaman. Lalu yang kedua, mekanisme kerja melalui daun. Pestisida yang bekerja melalui akar dikenal sebagai pestisida sistemik akar. Mekanisme kerjanya melalui saat pestisida diaplikasikan ke tanah di sekitar tanaman, baik dalam bentuk cair butiran atau emulsi. Setelah itu, senyawa aktif dalam pestisida diserap oleh akar bersama air dan nutrisi. Pestisida kemudian ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh silem sehingga tersebar ke daun, batang, dan bagian lain yang tumbuh. Ketika hama menyerang atau mengisap cairan tanaman yang telah mengandung pestisida, racun akan masuk ke tubuh hama dan mengganggu sistem fisiologisnya, seperti saraf, pencernaan, dan pertumbuhan. Nah, kemudian adalah tahapan aplikasi herbisida melalui daun. Pada penggunaan herbisida melalui daun itu biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan agar efektif dalam mengendalikan gulma. Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi gulma yang tumbuh di lahan. Kemudian adalah pemilihan herbisida yang tepat, yang kemudian dicampurkan dengan air sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan dosis yang tertera pada label. Setelah itu dilakukan penyemprotan. Nah, pada penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pada cuaca cerah, tidak berangin, dan pada waktu stomata daun terbuka lebar, biasanya pada pagi atau sore hari. Larutan herbisida kemudian disemprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun gulma menggunakan alat semprot yang bersih dan bertekanan sesuai. Dalam proses ini sangat penting untuk menggunakan alat pelindung diri dan menghindari penyemprotan ke tanaman utama. Setelah aplikasi herbisida itu, maka lahan harus dipantau selama beberapa hari untuk melihat efektivitas dari herbisida yang umumnya ditandai dengan daun gulma yang mulai mengering, layu, dan akhirnya mati. Selanjutnya itu aplikasi herbisida lewat akar. Tahap aplikasi herbisida lewat akar dimulai dengan pemilihan herbisida sistemik yang sesuai. Kemudian dapat dilarutkan dalam air sesuai dosis anjuran. Larutan ini diaplikasikan langsung ke tanah di sekitar perakaran tanaman sasaran. Herbisida akan diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan gulma secara efektif. Dan harus dipastikan kondisi tanah cukup lembab agar penyerapannya dapat maksimal. Oke, selanjutnya itu faktor mode of action herbisida itu. Pada faktor mode of action herbisida adalah mekanisme spesifik yang digunakan herbisida untuk mengganggu proses biologis penting dalam gulma seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, sintesis, lipid, atau produksi asam amino.
Setiap herbisida memiliki target kerja tertentu, biasanya berupa enzim atau protein penting dalam jalur metabolisme tanaman. Mode of action ini menentukan seberapa cepat dan efektif herbisida bekerja serta berpengaruh terhadap selektivitas terhadap tanaman utama. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitasnya adalah jenis gulma, umur tanaman, kondisi lingkungan, serta metode dan waktu aplikasi. Selanjutnya, pengertian absorpsi herbisida. Absorpsi herbisida merupakan proses masuknya bahan aktif herbisida ke dalam jaringan tanaman melalui berbagai jalur seperti kutikula daun, stomata, akar, atau bagian tanaman lainnya yang kemudian ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Proses ini sangat penting dalam menentukan efektivitas herbisida karena menjadi tahap awal sebelum herbisida dapat bekerja mengganggu proses metabolisme tanaman sasaran. Kecepatan dan tingkat absorpsi herbisida dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat fisika dan kimia herbisida itu sendiri. Karakteristik permukaan tanaman, kondisi lingkungan seperti kelembapan dan suhu, serta penggunaan bahan pembasah atau adjuvannya yang dapat meningkatkan penyerapan herbisida ke dalam jaringan tanaman. Nah, kemudian ada macam-macam absorpsi. Yang pertama itu adalah absorpsi melalui akar. Pada absorpsi penyerapan ini atau penyerapan herbisida ini dilakukan melalui akar dengan jalur masuknya dari bahan aktif herbisida ini yang umumnya terjadi pada pratanam dan pratumbuh yang diaplikasikan ke tanah. Proses ini dimulai ketika herbisida larut dalam air tanah dan bergerak menuju zona perakaran tanaman. Kemudian penyerapan yang terjadi itu terjadi secara pasif mengikuti aliran air yang masuk ke dalam akar atau aliran massa. Ah, dan juga dapat melalui difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi melalui akar, antara lain adalah kelembapan tanah, struktur dan tekstur tanah, serta sifat kimia dari herbisida seperti kelarutan dalam air dan kemampuan absorpsi pada partikel tanah. Nah, herbisida yang terserap melalui akar itu biasanya bersifat sistemik dan akan ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya melalui jaringan silem. Baik, selanjutnya itu ada absorpsi lewat daun. Absorpsi herbisida melalui daun merupakan jalur utama untuk herbisida pasca tumbuh yang disemprotkan langsung ke permukaan tanaman. Proses penyerapan ini harus melewati lapisan kutikula yang bersifat hidrofobik pada permukaan daun. Bahan aktif herbisida menembus kutikula melalui difusi baik melalui pori-pori mikroskopis, retakan kutikula, atau melalui stomata. Setelah melewati kutikula, herbisida kemudian bergerak ke dalam sel-sel mesofil daun dan masuk ke dalam sistem pembuluh tanaman. Faktor yang mempengaruhi absorpsi melalui daun antara lain kelembapan udara, suhu, ketebalan, kutikula daun, keberadaan adjuvan dalam formulasi herbisida, dan karakteristik fisiko-kimia herbisida itu sendiri. Herbisida hidrofilik lebih sulit menembus kutikula dibandingkan herbisida lipofilik, sehingga sering ditambahkan surfaktan untuk meningkatkan efektivitas penetrasi. Yang selanjutnya itu absorpsi lewat batang. Nah, itu umumnya terjadi pada tanaman muda dengan batang yang masih lunak dan herbaceous. Proses ini mirip dengan absorpsi melalui daun, di mana herbisida harus menembus lapisan kutikula batang. Pada batang yang masih muda, lapisan kutikula umumnya lebih tipis dibandingkan daun sehingga penyerapan dapat terjadi lebih efektif. Pada batang berkayu, herbisida dapat masuk melalui lentisel, retakan, atau luka pada batang. Setelah masuk ke dalam jaringan batang, herbisida dapat ditranslokasikan ke atas melalui silem atau ke bawah melalui floem. Efektivitas absorpsi melalui batang sangat dipengaruhi oleh umur tanaman, jenis batang, dan sifat fisikokimia herbisida yang digunakan. Selanjutnya, translokasi. Translokasi pada tanaman merupakan proses pengangkutan hasil fotosintesa terutama gula dari daun ke bagian lain tanaman dan bertindak sebagai sumber karena menghasilkan senyawa tersebut melalui proses fotosintesis. Zat ini kemudian dipindahkan ke organ seperti akar, batang, atau bunga yang membutuhkan untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolik.
Non translokasi itu terbagi dua, yaitu translokasi dari daun ke bagian lain tanaman. Translokasi yang dimulai dari daun mengangkut hasil fotosintesis seperti sukrosa dan senyawa organik melalui floem. Proses ini dipengaruhi oleh aliran massa di mana transpirasi di daun menciptakan tekanan negatif, menarik air dan zat terlarut ke bagian lain tanaman. Gerakan lateral juga terjadi di mana beberapa zat berpindah dari silam ke jaringan sekitar melalui difusi. Lalu yang kedua, translokasi dari akar ke daun. Translokasi dari akar terjadi melalui silam yang mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Proses ini juga dipengaruhi oleh aliran massa di mana transpirasi di daun menciptakan tekanan negatif yang menarik air dan unsur hara dari akar ke bagian atas tanaman. Gerakan lateral melalui difusi menginginkan senyawa organik seperti hormon untuk berpindah ke bagian tanaman lainnya. Nah, kemudian itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari absorpsi. Faktor-faktornya itu antara lain adalah kandungan air tanah, kemudian konsentrasi unsur hara dalam tanah, pH tanah, kondisi akar, serta ketersediaan oksigen di sekitar akar. Untuk kandungan air tanah itu itu berarti adalah tanaman itu menyerap air dan unsur hara dari tanah melalui akar. Jadi tanaman itu akan lebih mudah untuk menyerap air jika kandungan air pada tanahnya itu tinggi. Sebaliknya, jika tanah yang kekurangan air, maka proses untuk absorpsi atau penyerapannya itu akan lambat. Begitu pula ketika kita memberikan pestisida. Kemudian konsentrasi unsur hara pada tanah. Nah, pada konsentrasi unsur hara pada tanah itu, pada tanah biasanya memiliki unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan mikroelemen lainnya. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan akar dalam menyerap, karena jika kandungan unsur hara tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi, proses penyerapan bisa terganggu. Selanjutnya itu pH tanah. Nah, pH ini mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah itu biasanya mengurangi kemampuan akar dalam menyerap unsur hara tertentu, karena beberapa unsur menjadi tidak larut atau terikat dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya itu adalah kondisi tanah. Nah, kesehatan dan jumlah akar yang aktif itu mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan unsur hara. Akar yang sehat dan memiliki banyak rambut akar biasanya dapat lebih tinggi efektivitasnya dalam absorpsi. Selanjutnya itu adalah ketersediaan oksigen di sekitaran akar. Nah, oksigen itu sendiri diperlukan untuk transpirasi akar yang mendukung proses penyerapan air dan unsur hara. Tanah yang terlalu padat atau tergenang air maka dapat mengurangi oksigen di sekitar akar sehingga terhambatnya proses absorpsi atau penyerapan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi translokasi. Itu pertama ada suhu, cahaya, kekurangan, dan pengaturan metabolik. Untuk suhu yang optimal mendukung aktivitas enzim yang berperan dalam translokasi. Suhu yang terlalu rendah akan memperlambat aktivitas enzim, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim dan memperlambat atau menghentikan proses translokasi. Suhu yang ideal juga menjaga keseimbangan transpirasi yang penting untuk menciptakan tekanan negatif yang mendukung pergerakan air dan zat larut. Selanjutnya itu cahaya. Cahaya ini sangat penting untuk fotosintesis di daun, yang menghasilkan karbohidrat dan senyawa organik yang ditranslokasikan ke seluruh tanaman. Peningkatan intensitas cahaya meningkatkan fotosintesis sehingga lebih banyak zat larut yang perlu didistribusikan ke bagian tanaman lain. Cahaya juga mempengaruhi pembukaan stomata yang mendukung transpirasi, menciptakan tekanan negatif yang membantu pergerakan air dan zat terlarut. Selanjutnya itu kekurangan air. Kekurangan air dapat mengurangi transpirasi yang merupakan mekanisme utama dalam menciptakan tekanan negatif di daun. Tanpa transpirasi yang cukup, pergerakan air dan unsur hara dari akar ke daun atau bagian tanaman lain terganggu. Selain itu, kekurangan air dapat menyebabkan penurunan turgor sel yang mengurangi efisiensi translokasi. Terakhir itu pengaturan metabolik. Proses metabolik tanaman yang melibatkan produksi hormon seperti giberelin, sitokinin, dan auksin sangat mempengaruhi translokasi.
Hormon-hormon ini mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel, serta distribusi nutrisi ke bagian tanaman yang membutuhkan. Misalnya, gibberellin mendorong pertumbuhan dan pembentukan jaringan baru, sementara sitokinin berperan dalam pembelahan sel dan keseimbangan antara akar dan bagian tanaman atas. Yang selanjutnya itu kita review jurnal, kita ambil dari judul Phytotoxicitas kinerja herbisida oxyfloran, oxyfloran, fluoroven dan difosfat pada kacang faba atau Vicia fubael. Nah, ini itu membahas efektivitas herbisida yang dipengaruhi beberapa faktor, termasuk jenis gulma, fisiologis, dan siklus hidup tanaman seperti fisikokimia herbisida dan kondisi lingkungannya seperti suhu. Herbisida oksifloren bekerja dengan merusak membran sel, menyebabkan kematian cepat pada tanaman, sedangkan glifosat menghambat sintesis protein. Dalam penelitian ini, oxyfluoroven menunjukkan efek yang lebih cepat pada tanaman dibandingkan glifosat. Lalu aplikasi herbisida oxyfloven dan glifosat masing-masing menunjukkan gejala fitotoksisitas secara jelas pada minggu kedua setelah aplikasi pada tanaman kacang faba. Keracunan tanaman akibat herbisida oxyfloven mulai terlihat pada umur 14 hari setelah aplikasi atau HSA. Tingkat keracunan tanaman kacangan faba dalam skala ringan yang ditandai oleh pertumbuhan daun yang kurang normal. Penggunaan herbisida glifosat mulai menampakkan gejala keracunan pada tanaman kacang faba dengan skala sedang pada umur 14 dan ditandai oleh adanya beberapa tanaman yang daunnya mengalami kelayuan dan klorosis. Ini berhubungan dengan kandungan bahan aktif dan mekanisme reaktif herbisida tersebut, serta kondisi lingkungan. Faktor yang paling pengaruh adalah suhu, namun ada hasil yang tidak terduga akibat dari kesalahan dalam aplikasi herbisida. Perbedaan yang juga dapat teramati oleh antara tanaman dalam seri percobaan yang sama, yaitu di mana formulasi yang sama diaplikasikan pada spesies tanaman yang sama dan diikuti pertumbuhan dalam kondisi yang sama. Ini mungkin karena kesalahan dalam aplikasi serta pertumbuhan tanaman awal yang berbeda. Nah, selanjutnya itu mungkin adalah kesimpulan. Jadi herbisida itu merupakan zat yang bekerja dengan mengganggu proses biologis penting seperti fotosintesis, sintesis protein, dan respirasi pada tanaman. Kemudian proses masuknya herbisida itu sendiri pada tanaman itu pestisida dapat masuk melalui daun, akar, dan juga batang, yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sifat kimia herbisida, serta karakteristik dari tanaman itu sendiri. Nah, translokasi zat aktif dalam tanaman melalui jaringan xilem dan floem menjadi salah satu kunci dalam efektivitas herbisida sistemik. Lalu faktor eksternal seperti suhu, cahaya, ketersediaan air juga turut menentukan keberhasilan dari aplikasi herbisida itu sendiri. Nah, studi kasus perbandingan antara oxyflowen dan glifosat itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mode aksi dan kondisi lingkungan, terutama sangat suhu itu sangat mempengaruhi tingkat fitotoksisitas terhadap tanaman kacang faba. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.